Salam, apa kabar jemaat semua anak-anak Tuhan. Pada hari ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena sekali lagi kesempatan yang sangat indah ini kita dapat mengkongsikan firman Tuhan. Dan saya percaya Tuhan mau berbicara, mau menyatakan sesuatu baik kepada kita secara kolektif ataupun setiap kita individu. Tuhan mau menyatakan ini untuk kita. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Saya pimpin kita dalam doa yang kedengaran. Bapa di sorga, kami bersyukur berterima kasih kepadamu karena Engkau ada dan bersama dengan kami. Itu cukup luar biasa karena penyertaan-Mu Tuhan memberikan kami berbeza dengan mereka semua orang di luar sana. Karena penyertaan-Mu memberikan kami Bapa di sorga damai sejahtera yang luar biasa, sukacita, malah puasa Bapa di sorga. Dan juga segala sesuatu yang kami perlukan, malah yang kami tidak pernah terpikirkan, Engkau sediakan baik kami. Terima kasih Bapa di sorga, pada pagi hari berbicara di tengah-tengah kami. Nyatakan isi hatimu. Kami siap Bapak Saudara mendengar, belajar firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, saya ingin membawa kita untuk melihat ayat firman Tuhan ini. Sangat luar biasa, yaitu terdapat dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-27. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudaraku, ini firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Saya sangat-sangat terkesan karena jika kita melihat ayat firman Tuhan ini secara menelusuri setiap ayat, setiap perkataan itu, dia sangat-sangat bersifat personal. Karena firman Tuhan mengatakan, dia katakan, damai sejahteraku, damai sejahteraku. Maksudnya dia seperti Yesus katakan, ini damai ini bukan yang umum. Orang kata damai sejahtera, shalom dan sebagainya, tidak. Tapi ini adalah shalom atau damai sejahtera personal dari saya. Saya berikan kepada kamu. Malah dia tegaskan lagi, dia katakan di sini, apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Dia distinguish, bezakan bahwa apa yang dunia boleh tawarkan kepada kita sebagai satu bentuk yang memberikan sukacita ataupun ketenangan, itu berbeza dengan apa yang Yesus berikan. Dia katakan, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tuhan mengatakan ini dengan mendahului, in advance. Mungkin kita akan mengalami situasi yang memberikan kita berpikir sedemikian rupa hingga merasa tertekan dan merasa sedih, kecewa dan sebagainya. Tapi Tuhan mengatakan, jangan gelisah hatimu, jangan gentar hatimu. Saya boleh kita boleh aplikasikan dalam keadaan situasi dunia sekarang ini yang bagaimana penyakit mengancam, keadaan politik dan situasi ekonomi kita yang tidak menentu, yang sangat membingungkan. Kadang-kadang kita mengalami kekecewaan yang luar biasa, kita tertipu, malah ditipu dan sebagainya. Saudaraku, firman Tuhan mengatakan mendahului apa yang kita lalui rutin dalam kehidupan kita. Dia katakan, jangan gelisah, jangan gentar hatimu, karena ada sesuatu yang saya berikan padamu, yaitu damai sejahteraku. Damai sejahteraku is mine and I give it to you. Nanti kalau kita lihat dalam surat-surat Paulus, selalu dia mulakan dengan satu pernyataan. Nah, saya percaya ini bukan hanya doa, tapi ini satu pernyataan iman. Ataupun lebih tepat menyadarkan jemaat ataupun audiens yang menerima surat-surat Paulus ini mengetahui bahwa inilah realiti yang mereka alami. Itu firman Tuhan mengatakan, Paulus menulis, dia katakan, damai sejahtera, kasih karunia Bapa dan damai sejahtera dari Yesus Kristus menyertai kamu. Dia ulang-ulang, dia katakan, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Ini sentiasa menjadi satu rutin bagi Paulus ketika dia menulis surat-suratnya. Dan saya percaya dua-dua hal ini sangat-sangat istimewa. Yaitu kasih karunia berbicara tentang kemurahan Tuhan. Kita tidak layak terima. Mungkin langsung tidak orang tidak nampak. Malah sebenarnya pada dasarnya, basicnya sebagai manusia, kita tidak layak menerima segala sesuatu ini. Ataupun sesuatu yang kita terima dari Tuhan. Tapi Tuhan memberikan. Kadang-kadang ada orang yang mengatakan, kenapa saya mendapat ini sedangkan dia tidak layak. Orang-orang seperti ini menyatakan ini dengan lupa apa itu kasih karunia. Kasih karunia adalah sesuatu yang kita peroleh walaupun kita tidak layak terima. Ini luar biasa. Ini anugerah Tuhan. Ini berkat Tuhan. Ini satu yang di luar kotak pemikiran manusia.
Tapi Tuhan melakukannya. Dan kita hidup dalam dunia ini sebagai orang Kristen, tidak ada cara lain untuk kita hidup dan melalui kehidupan kita. Hanya melalui kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Dan yang kedua, dia katakan damai sejahtera. Shalom, peace, damai sejahtera yang Tuhan berikan pada kita. Karena apapun situasi kita, apapun keadaan kita, Tuhan mengatakan give thanks, mengucap syukur. Kenapa? Karena ada sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita, yaitu damai sejahtera. Dan kita tahu bahwa kedua hal ini bukan satu konsep, ini bukan satu situasi, ini bukan satu barangan, tapi ini adalah satu pribadi. Kasih karunia adalah Yesus Kristus sendiri. Dia adalah kasih karunia. He is the grace. Dan dia juga adalah damai sejahtera. Dan ketika Yesus mengatakan damai sejahteraku kuberikan padamu, bermaksud Yesus mengatakan I've given myself to you. Wah, saya sudah memberikan hidup saya padamu. Dan jikalau saya di dalam kamu, kamu dalam saya, yang kamu miliki adalah damai sejahtera. Nah, saya mau tutup dengan firman Tuhan ini. Mengapa ini boleh terjadi? Karena mungkin tertanya-tanya, bagaimana yang mulia ada pada saya, sedangkan saya tidak layak dan sebagainya. Mari kita lihat ini. Dalam Yohanes pasal yang ke-16. Ayat yang ke-32 dan 33. Dan kedua-dua ayat ini perlu dilihat secara berkesinambungan. Nah, kalau ada kesempatan kita baca satu perekop. Tapi untuk kesempatan ini, mari kita lihat ayat 32 dan 33. Dia katakan, lihat. Yesus mengatakan ini. Saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai beraikan masing-masing ke tempat sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Kamu telah memberikan saya situasi di mana saya menjadi sendirian, kata Yesus. Tapi Yesus mengatakan bahwa dia tidak sendirian. Dia alone. Tapi orang bilang, you are alone but not lonely. Tapi sebenarnya dalam konteks Yesus, he is not alone. Alone dalam mata penglihatan manusia. Tapi pada dasarnya, Bapa sudah menyertai dia. Dan itu bukan hanya berbicara tentang tidak kesunyian situasi. Tapi memang ada pribadi yang bersama dengan dia, yaitu Bapa di sorga. Nah, ini yang dialami oleh Yesus. Dia ditinggalkan, dia mengalami satu situasi menjadi sendirian dalam pandangan mata manusia. Kan kata Yesus mengatakan di sini, kamu dicerai beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku. Yesus mengalami penolakan. Yesus pernah dibiarkan sendiri. Saya boleh katakan bahwa Yesus pernah mengalami duka. Mungkin katakan duka lara. Mengalami satu situasi yang dialami oleh manusia. Tapi ayat yang berikutnya dia katakan, semua itu kukatakan kepadamu. Yesus mengatakan hal ini. Bahwa dia sendirian, dia ditinggalkan. Dia mengalami penolakan. Malah orang-orang yang dia harap bersama dengan dia meninggalkan dia. Nah, tapi dia katakan bahwa saya tidak sendirian, Bapa di sorga bersama dengan saya. Nah, Yesus mengatakan sebuah ini. Supaya dia katakan, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Yesus menggambarkan situasi yang dialami ini supaya kita mengalami damai sejahtera. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Yesus telah mengalahkan dunia. Mungkin kita mengalami satu situasi yang saat ini, Anda tua, kamu tidak paham keadaan saya. Nah, mungkin ini yang sedang berlaku dengan Anda. Anda mengalami satu situasi, mungkin penganiayaan. Lebih luar biasa lagi, mungkin satu bentuk kesunyian ataupun satu bentuk duka cita sakit yang tidak dapat digambarkan oleh perkataan. Tapi Tuhan mengatakan di sini, dia memberikan assurance kepada kita. Dia katakan, semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Nah, kita masih dalam keadaan atau situasi, mungkin dalam penderitaan saat-saat ini. Tapi Tuhan mengatakan, kuatkan hatimu. Kuatkan hatimu. Karena aku telah mengalahkan dunia. Yesus telah mengalahkan dunia. Ketika dia mati di kayu salib untuk Anda dan saya, Yesus telah mengalahkan semuanya. Kematian, baik penderitaan, penganiayaan dan sebagainya. Ganti kita, supaya kita boleh memiliki damai sejahtera. Nah, aku katakan semua ini, kata Yesus, supaya kamu beroleh damai sejahtera. Bagaimana itu mungkin terjadi dalam kehidupan saya? Saya yang beritahu kita. Apa yang Yesus lakukan terhadap kita adalah luar biasa. Yesus menggantikan tempat kita. Ketika dia mati di kayu salib, dia mati untuk kita. Kita yang sepatutnya mati, tapi dia mati. Tapi sebelum itu, ketika berada di Taman Getsemani,
ketika dia berpeluh darah. Yesus berpeluh darah supaya kita tidak perlu ada stres yang luar biasa untuk mendapatkan berkat dari tanah. Karena ketika Adam jatuh, kutuk yang dialaminya oleh dosa yang dilakukannya ialah tanah terjadi kutuk, dan dia terpaksa berpeluh untuk mendapatkan berkat daripada tanah. Dan ketika Yesus berpeluh darah, seakan-akan seperti dia sanctify, dia menguduskan tanah bagi kita. Dia mengalami peluh darah supaya Anda dan saya bebas dari stres. Nah, Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Kenapa? Saya sudah berbicara ini pada video saya sebelum ini, boleh tolong cek. Supaya Anda dan saya boleh mengalami kecukupan. Bukan 30 hari dalam satu putaran penggajian dalam dunia sekarang ini 30 hari. Tapi kita mengalami malah kecukupan, malah kelimpahan, malah ekstra 10 hari lagi. Selama 40 hari Tuhan Yesus berpuasa. Supaya Anda dan saya boleh mengalami berkat yang berterusan. Malah ada ekstra lagi untuk disimpan pada bulan yang berikutnya. Saudaraku, Tuhan Yesus mengalami sendirian. Dia ditolak. Dia mengalami alone. Kesorangan. Supaya Anda dan saya sentiasa disertai oleh Bapa, kasih Bapa. Damai sejahtera Yesus di dalam kita. Bila Roh Kudus ada dalam kita, dia bersama dengan kita. Malah dalam Ibrani firman Tuhan mengatakan 13, dia katakan bahwa aku sekali-kali tidak membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Inilah kenapa kita layak mendapat sejahtera, damai sejahtera ini. Karena bukan tentang kita, tapi karena Yesus. Dia menggantikan apa yang kita alami, supaya kita boleh mengalami apa yang Yesus miliki dalam kehidupan kita. Terima kasih karena semua ini berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Malah tidak cukup untuk kita mau mengucap syukur kepada Tuhan apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Saudaraku, inilah renungan singkat kita pada pagi hari ini. Saya percaya walaupun saya selesai di sini, tapi Yesus, Roh Kudus terus berbicara dan memberikan terang baru pada kita untuk mengalami damai sejahtera yang sejati yang Yesus berikan. Ingat, Yesus berikan kepada kita bukan seperti apa yang dunia offer, alih-alih politik offer, ataupun ya mungkin saudara rapat kita, jemaat dan sebagainya, orang-orang yang di sekeliling kita, tidak. Mungkin istri, pasangan hidup kita, tidak. Apa yang Yesus berikan adalah pribadinya. Itulah damai sejahtera untuk Anda dan saya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau berikan kami satu kesempatan yang luar biasa sekali lagi untuk dapat mendengar, merenung firman. Saya percaya Bapak sering telah bicara di hati kami, berikan kami yang terbaik dari surga, damai sejahtera, shalom peace, yaitu pribadimu sendiri. Engkau mengalami hal-hal yang menekan, yang memberikan satu situasi yang sangat luar biasa sakit, supaya kami mengalami damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati.